Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Ananda. Saya adalah guru Bahasa Indonesia di SMP 43 Jakarta Selatan. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan piloting ketiga dari LPTK Universitas Trunojoyo, Madura. Berikut adalah video pembelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yeah. Coba diulangi, tangannya mana? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, sehat, semangat luar biasa. Allahu Akbar. Saya jujur, saya hebat, saya berkarakter. Yes, alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Bersiap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dalam kepercayaan masing-masing dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Adakah yang tidak masuk hari ini? Oke, coba dulu ya. Ibu panggil dulu satu-satu. Air Langga hadir. Albi, mana Albi? Gak kelihatan. Oke. Azira, Aska, Askia, Azahra, terus Cinta, Dava, Daryl, Dinda, Hafid. Karena breaking kita kali ini akan dipimpin oleh Kamil. Mana Kamil? Ayo silakan Kamil ke depan. Ice breaking, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, Mendengar. mengingat, fokus, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang bisa jawab? Oke, silahkan Cinta. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teks observasi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teks. Observasi. Oke, masih inget gak teks observasi itu apa? Teks observasi adalah meneliti suatu objek. Oke, meneliti suatu Objek. objek. Apa yang lain semuanya? Teks observasi adalah teks yang meneliti. Oke, meneliti atau mengamati suatu objek. Oke, terima kasih Cinta. Tepuk tangan dong buat Cinta. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya bisa dilihat ya. Yang pertama ini adalah tujuan pembelajaran peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi, iklan, slogan, dan poster yang disimak. Jadi apa materi kita hari ini? Ya, ada iklan, ada slogan, dan ada
Poster. Oke, baik. Pernahkah kalian menyimak teks iklan, slogan, dan poster baik dalam bentuk audio, audio visual, atau diceritakan langsung oleh orang lain? Siapa yang bisa jawab? Azril. Saya pernah ngeliat iklan dalam TV berbentuk visualisasi. Iklan dalam TV berbentuk Visual. visual. Oke, terus kalau slogan? Slogan pernah lihat di dalam poster di dekat Mading. Mading. OSIS, Mading, OSIS Mading. Terus kalau poster juga ada? Ada di Oke. Mading, OSIS. Azril udah pernah lihat berarti ya? Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Azril. Ini adalah contoh-contoh ya. Ini ada contoh minum tiap hari. Tahu gak ini gambar apa? Gambar Yakult. Udah tahu ya Yakult ya. Ini adalah contoh iklan. Terus ada contoh slogan. Apa di sini? Belajar giat, prestasi hebat. Nah, ini adalah slogan ya. Terus selanjutnya ada poster. Nah, poster di sini judulnya adalah sekolah memang tempat untuk belajar. Nah, ini adalah sekilas contoh-contoh dari iklan, slogan, dan poster. Nah, ini sudah masuk ke iklan. Dilihat ada kata-kata apa aja. Nah, tadi iklannya tentang apa? Tentang teh pucuk. Nah, kira-kira iklan tersebut mengandung unsur apa? Iklan tersebut mengandung unsur gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Ya, mengandung unsur gambar, Kata-kata, gerak, dan suara. Suara. Tadi ada suaranya, ada gambarnya, dan juga ada Kata-kata. Iya, siap. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Rosi. Motivasi dan pentingnya pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah meningkatkan kreativitas. Jadi bagaimana nanti kalian pas belajar kelompok keluarkan kreativitas kalian ya. Terus yang kedua, mengekspresikan bakat. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah membuat iklan sesuai dengan kaidah kebahasaan ya. Jadi nanti proyeknya minggu depan itu adalah membuat iklan yang ada kaidah kebahasaannya gitu. Ini adalah pentingnya pembelajaran pada materi kali ini. Butir-butir penting pada iklan. Yang pertama apa? Kelihatan nggak? Judul. Kedua, gambar. Ketiga, nah, diksi ajakan di sini adalah maksudnya adalah kalimat persuasif, kalimat yang mengajak. Iklan. Nah, kita mulai pada materi yang pertama ini tentang iklan. Iklan adalah salah satu media informasi atau komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada target masyarakat dan menawarkan barang dan jasa baik secara online maupun offline. Kalian pernah belanja online kan? Pernah, sering, setiap hari Bu belanja online Bu misalnya. Pernah belanja offline kan? Kalau belanja offline berarti adanya di mana? Di toko, di pasar, di mall, itu adalah belanja offline. Tapi kalau belanjanya online? Iya. Ya pokoknya di sosmed, di sosial media itu kalian namanya belanjanya online. Nah, dari iklan inilah terbagi menjadi dua, ada iklan komersial dan juga ada iklan non komersial. Nah, ini ada penjelasannya. Nah, ini ada penjelasan dan contohnya. Jadi kalau iklan komersial itu iklan yang bertujuan
untuk mempromosikan produk dan jasa ya, untuk mempromosikan produk dan jasa. Kalau yang contoh di bawah ada menerima jasa jahit pakaian, suka lihat kan? Ya, terus yang kedua ada jasa print, juga suka lihat kan? Oke, itu yang disebut dengan iklan komersial. Terus ada iklan non komersial ya, iklan yang bertujuan untuk memberitahukan sesuatu atau mengajak masyarakat melakukan sebuah tindakan dan tidak berhubungan dengan perdagangan. Contohnya itu adalah iklan layanan masyarakat dan iklan pemberitahuan. Oke. Tujuan iklan yang pertama adalah untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada orang lain. Yang kedua, untuk memudahkan orang lain dalam mencari barang atau jasa yang sedang dibutuhkan. Yang ketiga, untuk mempercepat proses penjualan barang atau jasa. Dan yang keempat adalah sebagai media promosi barang yang paling efektif. Oke, ini adalah produk yang dikenalkan. Kayak tadi video yang sudah kalian lihat, produk yang dikenalkan itu adalah produk minuman, namanya teh pucuk. Yang kedua, oke, penjelasan tentang produknya. Yang ketiga, ya, setiap produk itu pasti ada yang namanya keunggulan, ada yang namanya kelebihannya. Yang keempat, nah, cara mendapatkan produk, misalnya kalau misalnya belanja online, cara mendapatkan produknya berarti kalian dengan cara melihat kontak personnya atau melihat sosial media penjualannya ada di mana. Nah, itu boleh dibaca. Kelihatan nggak kira-kira ya, Zahra, kelihatan nggak? Iklan pemberitahuan merupakan jenis iklan yang isinya memberitahukan kepada orang lain tentang hal-hal yang penting. Contoh, iklan tentang pemberitahuan PPKM, iklan tentang peresmian tempat, gedung atau lain sejenisnya. Yang kedua, iklan layanan masyarakat merupakan jenis iklan yang berisi tentang program-program kegiatan pemerintah. Contoh, seperti iklan program pemerintah pencegahan penyebaran virus COVID, program gerakan hidup sehat, program kelestarian lingkungan, dan lain-lain. Jenis iklan berdasarkan isinya ya. Jadi yang pertama apa tadi? Iklan pemberitahuan. Apa di sini? Iklan yang isinya memberitahukan kepada orang lain tentang hal-hal yang penting. Terus yang kedua ada iklan layanan masyarakat. Contohnya kalau iklan layanan masyarakat berarti apa? Iklan apa? Iklan program pemerintahan. Oke, selanjutnya yang ketiga ada iklan penawaran. Nah, iklan penawaran di sini maksudnya adalah berisi penawaran barang dan jasa ya. Nih contohnya ada ini ya, di rumah dijual. Nah, ini adalah contoh, ini namanya contoh iklan penawaran. Yang keempat ada iklan permintaan. Boleh dibaca bareng-bareng. Merupakan Iklan yang berisi permintaan barang atau jasa pihak lain yang mau bekerjasama dengan pihak yang ya. Di sini ada contoh sekilas tentang Toyota termurah. Berarti ini tentang apa? Tentang kendaraan ya. Nah, inilah yang disebut dengan contoh iklan penawaran dan juga iklan permintaan. Nah, iklan sudah selesai, lanjut kita ke slogan. Apakah itu slogan ya? Bisa dilihat semuanya. Slogan itu adalah perkataan atau kalimat pendek ya, yang singkat dan mudah diingat. Kata-katanya juga harus menarik. Terus, slogan sering disebut dengan moto atau semboyan ya. Macam-macam slogan. Ada slogan tentang lingkungan hidup, ada tentang pendidikan, ada tentang kesehatan, ada tentang motivasi. Nah, yang di sebelahnya contohnya
Belajar selagi muda agar tiada sesal kelak saat tua. Itu masuknya ke slogan yang mana? Apakah lingkungan hidup, apakah pendidikan, apakah kesehatan, apakah motivasi? Kok kesehatan? Masuknya ke motivasi. Belajar selagi muda agar tiada sesal kelak. Iya, itu adalah sebuah motivasi. Itu namanya slogan motivasi. Bisa berarti ya. Lanjut. Syarat slogan. Yang pertama, bisa dilihat semuanya ke slide-nya. Kalimat slogan itu harus singkat. Kedua, memiliki pesan dan tujuan yang tersirat. Ketiga, ya, kata-katanya harus indah, harus bagus, harus estetik. Keempat, oke, kelima, ya, objektif dan menarik. Jadi kata-katanya juga selain indah harus menarik. Itulah yang disebut dengan slogan. Ada contohnya belum? Raih prestasimu, sukses menantimu. Nah, ini contohnya yang sedang anak SD sedang megang pensil raksasa, kelihatan? Terus yang sebelah sana, belajar giat prestasi hebat. Ini sama kayak contoh yang tadi, slogan. Selanjutnya apa itu? Poster. Poster merupakan media informasi yang berbentuk plakat terdiri dari tulisan dan gambar ya. Yang pertama, syaratnya terdapat kalimatnya yang singkat dan efektif sesuai dengan tema pada gambar. Oke, sesuai dengan temanya. Terus yang kedua, Bahasa yang jelas dan mudah dipahami. ketiga, Menarik perhatian. nah, kalian suka lihat kan di jalan raya tuh suka ada apa namanya poster atau pamflet, itu suka lihat kan? Nah, kalau yang di sini contohnya adalah bersama lawan perundungan, jauhi rokok. Nah, berarti ini masuknya kemana kalau jauhi rokok? Temanya tentang apa? Kesehatan. Ini adalah tentang poster. Boleh dibaca? Apa persamaan iklan, slogan, dan poster? Apa persamaan iklan, slogan, dan poster? Sama-sama? Ya. Oke, sama-sama bersifat persuasif atau mengajak. Itu adalah persamaannya. Nah, untuk penguatan materinya bisa dilihat ya. Ini ada gambar iklan Milo. Iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata. Jadi ada gambar sama ada kata. Seperti ada gambar iklan Milo di sini. Ada bacaannya atau ada kata-katanya atau yang biasa kita sebut dengan tagline. Itu adalah kalimat pendek. Berbunyi rasa lebih coklat yang bikin semangat. Nah, itu adalah ciri khasnya dari produk tersebut. Duduknya harus sesuai dengan kelompok. Sudah. Oke. Nah, nanti yang di sebelah sini ditulis namanya ya. Nama kelompok ya, bukan nama sendiri ya. Misalnya kelompoknya Rosi ada nama Rosi, ada nama Sandra gitu. Kelasnya adalah kelas 8F. Terus yang selanjutnya selembaran yang ini ya, yang kedua ada tulisan LKPD Bahasa Indonesia kelas 8. Nanti di sini kalian menjawab, tapi menjawabnya di sini aja gitu. Nanti hasilnya ditempel di karton. Nah, yang ini juga ada pertanyaan. Nah, pertanyaan inilah yang nanti akan kalian jawab di lembaran-lembaran post-it. Ya, lembaran-lembaran post-it. Jadi nomor 1 post-itnya 1 lembar, nanti ditempel di karton. Bisa? Ini Cinta, terus Rosi, Dinda dulu. Ini telur 3 lembar.
Makasih, Bu. Kamil. Sama ini Remon. Nah, nanti yang ini dikerjakannya kan di sini ya. Nanti ini bisa ditaruh di sebelah sini misalnya. Terus yang ini di sini gitu. Nanti jawaban yang di sininya pakai post-it. Post-itnya ditempel di bagian sini-sini boleh. Ditonton tentang teh pucuk boleh gitu. Nah, ini berilah tanda checklist, nanti di checklist setuju atau tidak setujunya ya, nanti boleh ditempel di sebelah sana. Atau mau dibagi dua, kartonnya bisa dibagi dua aja kali, takutnya kegedean. Iya, dibagi dua aja. Zril duduk dulu, Zril. Tentang slogan, dengan pendidikan manusia menjadi cerdas dan berkarakter. Nah, slogan yang di sini jawabannya, ini kan ada 5 soal ya, ada 5 soal bener. Nanti jawabannya pakai post-it, mana post-itnya? Nanti dinamain, nama satu-satu. Terus yang ini itu LKPD Bahasa Indonesia kelas 8, informasi dalam iklan. Tuangkan informasi yang kalian peroleh mengenai iklan yang sudah kalian telaah bersama-sama ya. Nah, ini nanti namanya udah ditulis. Terus yang ini LKPD-nya. LKPD yang pertama di sini ada nama produk, ada penjelasan produk, ada keunggulan sama cara mendapatkan produk. Nah, ini nanti kalian boleh ditulis di sini sama sebelah sini dulu. Terus nanti di sini. Berarti ini pas nih kartonnya gede. Ya. Terus nanti yang itu kalau muat ditempel, nggak muat nggak apa-apa. Nah, yang itu nanti ditulis ciri-cirinya ya, ciri-cirinya di buku catatan kan ada ya. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi nanti kalau udah ada yang siap maju, boleh kok ke depan. Tanggapan dari posternya, iya, tanggapannya ada gak kira-kira? Atau tanggapan dari kelompok kalian juga bisa. Tanggapan dari kelompok kalian aja. Oke, bagi-bagi tugas yo. Siapa yang mengerjakan bagian ciri-cirinya apa, Ramzi? Dengan pendidikan manusia menjadi cerdas dalam dan berkarakter. Dengan pendidikan 10 menit lagi ya. Untuk bisa mengerjakannya harus selesai. Tagline itu kalimat pendek. Kalimat pendek dalam iklan, kenapa? Jadi ini adalah hasil dari kelompoknya Rosi dan teman-teman yang lainnya. Boleh dipresentasikan, yuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil yang sudah kami buat. Oke, yang pertama. Sini ada struktur iklan. Nama produknya yaitu iklan teh pucuk. Penjelasan produknya yaitu rasanya manis, menyegarkan, dan bisa menambah semangat. Oke, itu penjelasan produknya ya. Terus selanjutnya. Keunggulan produknya yaitu nggak bikin haus dan bikin segar tenggorokan. Keunggulan produknya. Oke, cara mendapatkan produknya yang terakhir. Bisa didapatkan di supermarket atau di warung terdekat. Oke, terus selanjutnya yang bawah, yang bagian bawah aja nih. Pertanyaan yang pertama apa? Yang ini. Analisislah dari ketiga gambar tersebut mana yang termasuk ke dalam iklan, slogan, dan poster. Oke, gambar yang pertama. Gambar yang pertama ada poster. Oke. Gambar yang kedua merupakan iklan. Gambar ketiga merupakan slogan. Slogan ya. Yang lain perhatikan ya. Coba yang lain perhatikan. Jadi yang ini yang pertama, ini adalah gambar poster. Selanjutnya Ros, dijelaskan.
Nomor 2, jelaskan unsur-unsur yang terkandung pada ketiga gambar tersebut. Gambar 1 yaitu terdapat gambar dan kata-kata. Gambar 2 yaitu terdapat gambar dan kata-kata juga. Gambar 3 yaitu hanya terdapat kata-kata. Ya, berarti ini semuanya hampir terdapat gambar dan juga kata-kata ya. Itu adalah unsurnya. Oke, tepuk tangan dong buat kelompoknya Rosi. Ya, sebelumnya ada yang mau menanggapi dari kelompoknya Azril, boleh? Hasil dari kelompok Rosi sangat bagus dan sangat kreatif. Sangat kreatif, sangat menarik berarti ya. Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih. Yang belum kebagian presentasi, boleh nanti presentasinya di pembelajaran berikutnya ya. Jadi Ibu mau udah bisa kondusif. Sudah bisa kondusif semuanya. Ice breaking dulu kali ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Refleksi dulu ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Makin tambah semangat atau tidak? Perasaannya berarti makin semangat. Senang atau tidak belajar iklan? Belajar iklan, belajar slogan, belajar poster, menarik atau tidak? Menarik. Oke, terus yang kedua, kegiatan apa yang membuat kalian merasa semangat? Kegiatan apa? Coba boleh dijawab Ramzi, kegiatan apa yang Ramzi rasakan ketika pembelajaran hari ini? Pas lagi ngapain? Pas lagi kerja kelompok, saat mengerjakan LKPD, ada gambar-gambarnya gitu, menarik gak? Menarik. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Kesimpulan pembelajaran hari ini, Ibu mau? Oh iya boleh, Kamil silakan ke depan. Jadi kesimpulan yang kita belajarkan yang kita pelajari adalah kita belajar tentang iklan, slogan, dan poster. Kalau iklan adalah ajakan adalah kalimat ajakan untuk mengajak orang untuk membeli atau melakukan sesuatu. Slogan adalah mirip seperti iklan tapi dalam bentuk kata. Slogan adalah moto sebuah organisasi. Poster adalah bagian dari iklan, bentuk iklan. Poster adalah sebuah iklan cetak yang bisa berisi ajakan. Oke, udah itu. Jadi intinya iklan, poster, dan juga slogan sama-sama bersifat mengajak. Oke, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan dong buat Kamil. Terima kasih Kamil. Oke, bisa kondusif lagi karena waktunya juga sudah habis dan Ibu mau memberitahukan minggu depan kita akan belajar tentang setelah melanjutkan presentasinya nanti akan ada materi lanjutan dari materi iklan, slogan, dan poster yaitu tentang kaidah kebahasaannya gitu. Bisa dipahami? Bisa. Semangat ya untuk belajar selanjutnya ya. Semangat. Oke, sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Abis ini pelajaran siapa? Abis ini pelajaran siapa? Abis ini pelajaran Paula. Oke, siap. Terima kasih ya.